warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Barung dari Komunitas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dari Universitas Hairun Kota Ternate. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dari Bapak Dr. Suito SE MSI yang telah ditentukan, yaitu di pasar tradisional, dan kita saat ini sedang berada di Pasar Barito lama-lama. Permisi Pak, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Kurniawan. Oh, Bapak Kurniawan. Pak sudah berapa lama bekerja berdagang kalau saya boleh tahu? 6 bulan ini. Oh, 9 bulan. Kira-kira keuntungan Bapak dalam sebulan itu berapa kalau? Yang namanya berdagang ini kadang juga untung, kadang juga rugi, jadi kita terima risiko. Kadang juga ya untung, cuma kan kita beli barang dari mana ada juga tuh, misalnya keuntungan kita ambil lagi barang lain lagi, tambah modal lagi, itu dari untung itu tambah modal lagi. Berarti hasilnya tidak menentukan ya? Tidak menentukan. Kadang juga ini kan kadang juga banyak, Iya. kadang kurang. Kalau boleh tahu Bapak ini berasal dari daerah mana? Kalau saya dari Bugis, Makassar, tapi selama di Ternate 8 tahun kak, tak salah Ternate. Kira-kira motivasi Bapak bekerja seperti ini tuh dari saya dulu, dari sejak kecil saya memang kan saya dorong dari tua juga tuh, tua juga kan suka bisnis, jual begitu, makanya sudah kan tua cara masuk hari ini makanya saya berdagang itu pasti dengan tua juga. Berarti Bapak ini dari kecil sudah ada jiwa bisnis ya Pak? Terima kasih Pak. Mungkin saja kita lanjut ke pembahasan itu terkait tentang praktek bisnis di pasar tradisional di Indonesia, khususnya di Kota Ternate, lebih khususnya di Pasar Gamalama Barito. Memiliki ciri khas dinamika tersendiri. Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan segar hingga barang-barang kebutuhan lainnya. Berikut adalah beberapa praktek bisnis umum di pasar tradisional. Yang pertama, pedagang kecil dan toko kilotong. Banyak pedagang di pasar tradisional yang memiliki usaha skala kecil. Mereka seringkali menjual barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan toko modern atau supermarket. Pembeli di pasar tradisional cenderung mencari barang dengan harga yang lebih terjangkau, dan pedagang lokal sering menawarkan pemotongan harga, khususnya jika pembeli dalam skala jumlah banyak. Nah, poin kedua yaitu interaksi langsung dalam pasar tradisional. Interaksi antara penjual dan pembeli lebih personal, pembeli dapat menawar harga dan pedagang bisa memberi diskon atau penawaran khususnya. Hubungan yang terjalin antara kedua cenderung lebih dekat sehingga menciptakan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga atau poin ketiga yaitu pemasaran mulut ke mulut. Pemasaran di pasar tradisional lebih banyak bergantung pada rekomendasi dari mulut ke mulut. Pedagang yang jujur dan memberikan layanan baik sering kali mendapat pelanggan setia yang kembali lagi. Oleh karena itu, reputasi di pasar tradisional sangat penting. Dan poin keempat atau nomor 4 yaitu pembayaran tunai. Nah, transaksi di pasar tradisional umumnya dilakukan secara tunai, meskipun beberapa pasar modern sudah mulai menerima pembayaran digital. Pembeli biasanya membayar menggunakan uang tunai atau dalam bentuk barter di beberapa tempat. Dan poin kelima yaitu produk lokal dan unik. Nah, pasar tradisional sering menawarkan produk yang lebih khas dan tradisional seperti rempah-rempah, sayur-sayur, ikan, daging, serta barang kerajinan tangan yang sulit ditemukan di pasar modern. Banyak pedagang yang mengandalkan produk lokal dan musiman, sehingga harga barang dapat bervariasi tergantung pada pasokan. Nah, dan poin ke-6 yaitu stok barang yang fleksibel. Nah, pedagang di pasar tradisional biasanya memiliki stok barang yang lebih fleksibel dan cepat berganti sesuai dengan permintaan pasar. Mereka sering mendapatkan dengan kebutuhan konsumen dan barang-barang yang tidak
laku, cepat bisa diganti dengan produk yang lebih dibutuhkan. Nah, yang poin ketujuh adalah kompetisi dan kerjasama. Meskipun pasar tradisional penuh dengan persaingan antara pedagang, seringkali terdapat kerjasama antara pedagang dan hal berbagai informasi tentang pasar atau teknik penjualan yang efektif. Maka bisa bekerja sama dalam promosi produk atau bagi berbagai sumber daya. Dan poin ke-8 yaitu menerima komplain dan feedback. Karena adanya interaksi langsung pedagang di pasar tradisional, lebih mudah mendapatkan umpan balik atau komplain dari pembeli. Hal ini memungkinkan mereka untuk langsung mengatasi masalah atau meningkatkan kualitas layanan. Keseluruhan praktik bisnis di pasar tradisional lebih bersifat lokal, personal, dan fleksibel. Keseluruhan praktik bisnis di pasar tradisional ini bersifat lokal, personal, dan fleksibel. Meskipun pasar modern dan digital semakin berkembang, pasar tradisional tetap memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan keunikan serta hubungan yang lebih dekat antara penjual dan pembeli. Mungkin itu saja pembahasan saya terkait tentang praktik bisnis pasar tradisional di Indonesia, khususnya kota Ternate, lebih terkhususnya di Gamalama atau pasar. Mungkin tadi adalah pembahasan terkait tentang praktek bisnis pasar tradisional. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait tentang kebijakan lokal yang diterapkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak di pasar tradisional, khususnya di kota Ternate. Nah, dapat mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan tata kelola pasar, interaksi sosial, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Beberapa kebijakan lokal yang mungkin diterapkan di pasar tradisional antara lain, yang pertama, pemberlakuan antara aturan tentang harga. Biasanya pedagang di pasar tradisional menetapkan harga berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan harga pasaran lokal. Mereka mungkin memiliki aturan tidak tertulis mengenai harga standar untuk barang-barang tertentu, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan poin kedua yaitu sistem barter atau tawar-menawar. Nah, banyak pasar tradisional yang masih mengedepankan praktik tawar-menawar yang menjadi bagian dari kebijakan lokal di dalam transaksi. Pedagang dan pembeli seringkali saling menawar untuk mencapai harga yang disepakati bersama. Dan poin ketiga yaitu pengaturan jam operasional pasar. Beberapa pasar tradisional mungkin memiliki kebijakan jam operasi yang mengatur kapan pasar buka dan tutup. Biasanya pasar tradisional mulai buka sejak pagi hari dan tutup menjelang sore hari. Poin keempat yaitu pembatasan jenis barang yang dijual. Terkadang ada kebijakan lokal yang membatasi jenis barang yang dijual belikan di pasar tradisional. Misalnya pasar tertentu hanya menjual bahan pangan lokal, sayuran, atau kerajinan tangan yang berasal dari daerah setempat atau daerah tertentu. Nah, dan poin kelima itu tata tertib, kebersihan, dan keamanan pasar tradisional. Seringkali memiliki aturan terkait tentang kebersihan lingkungan pasar, seperti kewajiban pedagang untuk menjaga kebersihan dagangannya, dan tempat berjualan. Ada juga kebijakan untuk mengatur pembuangan sampah dan menjaga kebersihan jalan di sekitar pasar. Dan poin keenam yaitu pemberdayaan pedagang lokal di beberapa pasar. Kebijakan lokal mendukung pemberdayaan pedagang kecil seperti ibu rumah tangga atau pedagang musiman, dengan memberikan rumah atau fasilitas khusus agar mereka dapat berjualan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan poin ketujuh yaitu penyediaan fasilitas atau dukungan dari pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Terkadang memberikan dukungan berupa fasilitas seperti tempat parkir, penerangan, dan pengamanan di pasar tradisional yang membantu menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Kebijakan lokal ini bisa sangat bervariasi antara pasar tradisional di berbagai daerah tergantung pada budaya setempat, kebiasaan pedagang, dan regulasi dari pemerintah daerah. Mungkin sekian itu penjelasan saya terkait tentang kebijakan lokal. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga yaitu terkait tentang 10 opini
Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga dan terakhir, yaitu terkait tentang 10 opini dan perspektif dalam syariah. Langsung saja, dalam konteks syariah atau hukum Islam ada berbagai perspektif, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk hukum etika dan moralitas. Berikut adalah sebuah opini dan perspektif yang bisa ditemukan dalam syariah. Yang pertama, perspektif mengenai tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan. Dalam syariah, tauhid adalah fondasi utama dari semua ajaran Islam. Perspektif ini menekankan bahwa segala amal perbuatan harus didasarkan pada niat untuk menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu perspektif terhadap hukum fikih. Hukum fikih adalah panduan praktis yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Perspektif ini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus sesuai dengan ketentuan syariah yang mencakup aspek ibadah, muamalah, interaksi sosial, dan lainnya. Dan yang ketiga itu perspektif mengenai maqasid al-syariah atau tujuan syariah. Maqasid al-syariah mencakup 5 tujuan utama. Yang pertama perlindungan agama, yang kedua jiwa, dan yang ketiga akal, dan keempat keturunan, dan yang kelima adalah harta. Perspektif ini melihat syariah sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan melindungi aspek-aspek tersebut. Dan yang keempat yaitu terkait tentang perspektif mengenai toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi dan perdamaian antara umat. Nah, dan yang keempat adalah perspektif mengenai toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi dan perdamaian antara umat beragama. Perspektif ini menegaskan bahwa syariah mengharuskan umat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang dari latar belakang agama lain, misalkan Kristen, Hindu, dan lain-lain, selama tidak ada ancaman terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, dan poin kelima yaitu mengenai tentang perspektif mengenai hak asasi manusia dalam syariah. Meskipun syariah sering dianggap sebagai aturan yang ketat, banyak ahli syariah berpendapat bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap martabat pribadi. Dan yang keenam adalah perspektif terhadap ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Perspektif ini menekankan penghindaran riba atau bunga haram atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Nah, dalam transaksi ekonomi serta mendorong kegiatan yang menguntungkan umat secara keseluruhan. Dan poin ketujuh yaitu terkait tentang perspektif mengenai kehidupan keluarga dalam syariah. Syariah memberikan aturan yang jelas tentang peran dan hak suami istri, pendidikan anak, serta hak waris dalam keluarga. Perspektif ini mencakup keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Dan poin ke-8 yaitu terkait tentang perspektif terhadap hukum pidana Islam atau hudud. Hudud adalah hukum yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu seperti pencurian, perzinahan, dan minum alkohol. Perspektif ini memandang hukum sebagai cara untuk menjaga moralitas masyarakat meskipun penerapan membutuhkan persyaratan yang ketat. Dan yang ke-9 yaitu terkait dengan perspektif mengenai ijtihad atau penafsiran hukum. Ijtihad adalah upaya untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam dalam konteks zaman dan tempat tertentu. Perspektif ini menekankan bahwa fikih harus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di masa kini sehingga tidak ada stagnasi dalam pemikiran hukum Islam. Nah, dan poin ke-10 atau poin terakhir yaitu terkait tentang perspektif mengenai hukum lingkungan dalam syariah. Nah, syariah juga memberikan perhatian pada kelestarian alam dan lingkungan. Perspektif ini mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi yang harus menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak sumber daya alam untuk kepentingan sesaat. Kesemua perspektif ini atau suatu perspektif ini mencerminkan bagaimana syariah meskipun didasarkan pada
Syariah. Saya atas nama Ahmad Barung